ikhwan saudara kita juga dari. Menurut Fuad Fanani, gerakan seperti yang dilakukan ISIS jelas merusak martabat dan jati diri Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, dan itu juga dapat mereduksi makna jihad yang sesungguhnya. Pembajakan makna jihad dengan mengajak menyerang, membunuh, membantai, dan menyiksa orang-orang yang di luar golongannya jelas-jelas merugikan Islam. Meskipun fenomena ISIS ini oleh sebagian orang dianggap tidak terlalu membahayakan, jika dibiarkan begitu saja tentu akan menjadi gerakan besar. Karena itu pemerintah harus tegas menyikapi hal ini dengan mengantisipasi sejak dini terhadap organisasi-organisasi dan orang-orang yang berpotensi bergabung dengan ISIS. Organisasi-organisasi itu harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah sebelum bermetamorfosis menjadi organisasi seperti ISIS ketika berjumpa dengan momentumnya seperti di Irak dan Suriah. ISIS itu kan sebenarnya mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri karena mereka berusaha menegakkan dan membajak Islam itu sendiri untuk kepentingannya. Kenapa dia membajak Islam untuk kepentingannya? Karena kan kalau ada ayat dalam Al-Quran, atiullah wa atiur rasul wa atiul ulul amri minkum, bahwa kita diperintahkan untuk taat pada Allah, pada Rasul, pada pemimpin-pemimpin kita. Tapi mereka tidak taat ke pemimpinnya, mereka malah membajak, membunuh orang yang tidak setuju. Hal senada disampaikan Kabid Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam atau Pakis Kemenak Provinsi Banten Mahfudin. Menurutnya, ISIS adalah kelompok yang mengeklusifkan diri dan menganggap dirinya lah yang paling benar, sedangkan orang lain salah. Oleh karenanya, untuk mencegah agar tidak terpengaruh, umat Islam terutama generasi muda seperti pelajar dan santri harus mempelajari Islam dengan utuh. Bahwa Islam yang benar adalah Islam yang menebar kemaslahatan bagi sesamanya, Islam yang penuh perdamaian, Islam yang toleran dan bukan memaksakan kehendak. ISIS ini adalah radikalisme agama. Orang rame, orang menjadikan dirinya sebagai kelompok yang eksklusif. Kalau tidak masuk kelompok saya, dia bukan orang Islam dan tidak akan masuk surga. Nah, ini para santri harus memiliki wawasan yang luas dan mengkaji ilmu-ilmu Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, sehingga tidak menjadi Islam yang radikal. Memang banyak ayat-ayat Al-Quran yang bukan Al-Quran, hadis yang kadang-kadang dengan doktrin yang tanpa dilihat sebabun munculnya itu menjebak kita dalam pemikiran-pemikiran yang sempit dan salah. Selain menghadirkan pembicara dari riset Ma'arif Institute, juga hadir sebagai pembicara lainnya yakni Eti Fatiroh atau aktivis perempuan Banten dan Zainal Abidin Sujai atau pengurus wilayah Matlaul Anwar Banten.